Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai ke subtema yang kedua, masih di tema yang ketujuh ya. Anak-anak dibuka halaman 61, disiapkan pensilnya, digaris bawahi kalau kita pas membaca kalimat yang penting ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Sekarang kita ke produksi sandang. Sandang itu pakaian ya, pakaian yang kita kenakan itu namanya sandang. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus, dan lain-lain ya. Semuanya memakai pakaian kan? Nah, anak-anak sekarang juga menggunakan pakaian ya, memakai pakaian ya. Nah, pembelajaran yang ke-1. Hari ini udara sangat panas. Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada untuk melindungi dari dingin, panas, angin, dan hujan. Ini adalah kegunaan dari pakaian. Jadi pakaian itu gunanya adalah untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, dari panas, dari angin, ataupun dari hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ini adalah bahan dari kain ya, bahan dari pakaian. Kalau dari kapas itu biasanya yang kita kenakan sehari-hari ya. Kalau dari bulu domba itu biasanya hanya tertentu saja. Biasanya untuk jaket itu ya, karena butuh tebal. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kalau bahannya serat sutra biasanya untuk pakaian yang dikenakan di acara-acara khusus ya, baju dengan bahan kain sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan itu pada zaman dahulu. Perhatikan gambarnya. Di sini ini adalah pohon kapas ya. Ini adalah serat kapas. Ini adalah bulu domba yang diambil untuk bahan, dan ini adalah ulat sutra ya. Semuanya ini adalah bahan dasar dari pakaian. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian ini jumlahnya terbatas ya. Makanya kita harus rajin-rajin atau harus bijaksana dalam menggunakan pakaian. Nah, ada berapa paragraf ya ini? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Bacalah kembali teksnya, garis bawahi kalimat pertama. Kalimat pertama itu biasanya adalah kalimat inti ya, atau kalimat utamanya. Di sini sudah Bu Guru garis beri warna, anak-anak juga beri warna atau boleh digaris bawahi ya. Keluarga Udin, pakaian sampai tanda titik. Ini adalah kalimat utamanya. Ada 5 paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Anak-anak bisa menyalin dari setiap paragraf kalimat intinya ini untuk ditulis menjadi isi. Contoh paragraf 1, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf 2, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf yang keempat, berbeda dengan Udin, pakaian zaman dahulu itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Sedangkan paragraf yang kelima, hampir semua bahan dasar pakaian itu terdapat di alam. Ayo menulis, kita lewati saja. Sekarang ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain tersebut. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa kain yang ditemukan. Ini adalah gambar Udin di kain yang dimiliki oleh ibunya ya. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi.
Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat itu disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Ya, kita belajar tentang simetri dan simetri lipat ya. Jadi kalau bentuknya itu jika dilipat menutupi seluruh bagiannya, maka bentuk bangun tersebut memiliki simetri lipat. Simetri itu apa? Simetri itu sama kedua belah bagian ya. Jadi kedua sisinya itu sama. Sedangkan simetri lipat itu lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Anak-anak diingat-ingat. Kalau simetri lipat itu lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Itu simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan ya, harus dicoba dulu. Yang kedua, simetri lipat dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri ya, yaitu garis yang membagi dua bangun datar. Jadi menggunakan garis titik-titik seperti ini ya. Ini sumbunya, ini disebut dengan simetri lipat. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Kita lipat. Nah, dua bagian yang sama. Sudah Bu Guru lipat sekarang. Lalu buka lipatan kertas. Kita buka. Nah, buatlah garis pada bekas lipatan. Bu Guru buat garisnya. Nah, sudah. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Garis yang Bu Guru buat inilah yang disebut dengan simetri lipat. Ya, ini adalah simetri lipat. Bagian lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama. Ini sama ya nak ya, sama, semuanya tertutupi, sama ya. Ini disebut bangun datar yang memiliki simetri lipat, karena jika dilipat semua bagian saling menutupi ya, semua bagian saling menutupi. Tidak ada sisa kan ya ini. Amati bagian berikut ini. Nah, ini contohnya tadi. Ini persegi panjang, dilipat Bu Guru lipat, dibuka Bu Guru buka. Garis inilah yang disebut dengan simetri lipat. Yang kedua sekarang, coba ini Bu Guru lipat, bentuknya adalah persegi panjang. Bu Guru lipat lagi dengan bentuk seperti ini, yang kedua. Seret, sudah. Kemudian Bu Guru buka. Garis yang membagi ini menjadi dua bagian yang sama. Ini Bu Guru kasih garis. Garis inilah yang disebut dengan simetri lipat. Ya, jadi lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar, jadi saling menutupi. Yang ketiga, coba perhatikan, ini dilipat seperti ini. Bu Guru lipat seperti ini. Gimana itu ya? Oh, gini. Nah, seperti ini. Apakah ini simetri lipat? Kalau seperti ini bentuknya, ini bukan simetri lipat ya. Karena apa? Karena tidak saling menutupi. Di sini ada sisi bangun datar yang terbuka, di sini juga yang terbuka. Jadi ini bukan simetri lipat karena tidak membagi menjadi bagian yang sama besar. Sebelah sini hanya seperti ini saja, hanya segini, sedangkan yang sini lebih besar atau lebih luas. Jadi jika tidak sama besar atau tidak saling menutupi, bukan dikatakan simetri lipat. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya. Ayo berlatih, buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil
temuanmu. Nah, di sini kita kerjakan bersama saja, nanti di belakang akan ada lagi. Misalnya Bu Guru buat persegi di sini, ya. Banyaknya simetri lipat berapa? Coba. Ini adalah persegi. Ini bentuk bangun datar persegi. Kita coba kita lipat. Nah, banyaknya simetri berapa nanti? Ini 1 ya. Ini 1. Kemudian kita lipat ke sini. Masih bisa, semuanya masih menutupi, berarti sudah ada 2. Kita coba ke sini. Nah, masih ya, masih menjadi 2 bagian sama dan saling menutupi. Berarti ada 3. Kita balik ke sini lagi. Nah, masih bisa lagi. Berarti ada berapa lipatannya? Ada 4 ya. Jadi persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Sekarang persegi panjang. Tadi sudah ya. Ini adalah bangun persegi panjang. Sekarang Bu Guru lipat menjadi 2. Nah, ini adalah simetri lipat yang pertama. Yang kedua, Bu Guru tekuk. Bu Guru lipat segini memanjang, masih saling menutupi dan bagiannya sama. Berarti ada berapa? Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Sekarang segitiga sama kaki. Misalnya ini adalah segitiga sama kaki ya. Kalau Bu Guru gambarkan segitiga sama kaki itu seperti ini. Kakinya ininya sama. Ya, jadi dia hanya bisa memiliki 1 simetri lipat saja. Ya, 1 simetri lipat. Layang-layang juga ya. Layang-layang itu hanya memiliki 1 simetri lipat. Sekarang jajar genjang. Ada berapakah jajar genjang itu? Kira-kira hanya memiliki 1 simetri lipat. Sudah, nanti anak-anak percobaan di rumah ya, menentukan simetri lipatnya. Sekarang amati gerakan Daruyu, cobalah menirukan gerakan itu. Gerakan memintal kapasnya. Ini cerita Udin tentang gerakan memintal dan menenun. Yang pertama, posisi duduk, lutut kanan menerkuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Ya, seperti ini gambarnya. Yang kedua, gerakan menenun. Ini memintal, ini menenun. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas dan bawah. Lalu ke kiri, atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Seperti ini gambarnya, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Gerakan menenun 2, posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut, badan membungkuk saat tangan ke depan, tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Seperti ini gerakan menenun kedua. Ini adalah gerakan menjemur, seperti ini ya nak ya kalau menjemur. Ayo menari. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu, digarisbawahi. Tari Pontanu itu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal. Udah kita lewati. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bacalah dengan nyaring, mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ini adalah bahan-bahan yang dibuat untuk
dasar pakaian anak-anak ya, digarisbawahi ya, apa saja ini. Ada juga bahan dasar yang berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana, dijemur hingga kering, kayu dipukul hingga tipis, kulit hewan direndam dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, semuanya dengan mesin yang canggih. Ini adalah perbedaan antara bahan dasar yang diolah dengan tangan dan dengan mesin. Kalau bahan dasarnya ini diolah dengan tangan jadinya seperti ini, kalau mesin seperti ini. Ya, kalau memintal dengan tangan itu akan hasilnya seperti ini ya caranya. Kalau dengan mesin dia akan lebih banyak seperti ini. Kalau menenun, ini ibu yang sedang coba untuk menenun. Kalau dengan mesin maka seperti ini prosesnya. Cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Mulanya dijahit dengan tangan. Ini yang gambar dijahit dengan tangan. Kemudian dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki, seperti gambar kedua. Kemudian saat ini yang lebih banyak dijahit dengan mesin atau dengan menggunakan listrik. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, ayo berlatih, bacalah kembali isi cerita. Anak-anak bisa mengisi dari paragraf 1, 2, 3. Kita garis bawahi, ini adalah paragraf 1. Ini kalimat inti paragraf 2 sampai sederhana. Ini inti kalimat dari paragraf 3 dan ini adalah paragraf yang keempat. Anak-anak isikan di sini untuk belajar ya. Ayo berdiskusi, kita lewati. Sekarang jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Perhatikan ini adalah proses pembuatan pakaian. Coba dilihat di sini, asalnya adalah ini, bunga kapas. Ini adalah pohon bunga kapas. Kemudian ini adalah dipintal menjadi kapasnya ya, serat kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain ya. Ini kain, kemudian kalau sudah kain dibuat pola, kemudian dijahit maka jadilah baju. Ini adalah proses untuk pembuatan pakaian. Amati gambar orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam. Kita belajar tentang keberagaman pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Kita bahas bersama dulu yang ini, anak-anak dikerjakan ya. Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Yang pertama ada petani kapas, menanam kapas. Yang kedua, pemintal. Dia memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga, penenun. Dia menenun benang menjadi kain. Yang keempat, pembuat pola, yaitu membuat pola pakaian sebelum dijahit. Yang kelima ada penjahit, yaitu menjahit kain hingga menjadi pakaian. Yang keenam ada penjual baju ya, setelah dijahit maka harus dijual supaya mendapatkan penghasilan. Nah, tugas anak-anak, tugas 1 yang tematik adalah kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain ya. Bu guru tentukan ya di sini ya. Anak-anak mencari tugas yang dilakukan. 1 guru, 2 satpam, 3 polisi, 4 dokter, 5 apa ya? Pilot. Dah wis pilot. Nah, ini anak-anak tugas dikerjakan di buku paket saja. Yang selanjutnya adalah olahraga. Bu guru akhiri. Anak-anak selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.